Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya yang hari ini akan sharing terkait novel. Kali ini novel yang saya baca dan sudah selesai, itu adalah Home Sweet Loan. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah menonton filmnya atau membaca bukunya. Nah, in short story, buku ini nyeritain tentang seorang sandwich generation yang sedang mencari rumah atau tempat tinggal impiannya, dengan tujuan dia tidak ingin tinggal bersama dengan kakak-kakaknya yang lainnya. Nah, jadi di dalam buku ini gitu ya, di dalam novel ini ada banyak makna tersirat terkait manajemen keuangan, dan ada 3 AHA yang bisa saya ambil dari makna tersirat terkait manajemen keuangan. Yang pertama adalah disiplin keuangan. Nah, disiplin keuangan ini menunjukkan bahwa menabung itu bukan berarti kita nggak bisa, tapi menabung itu kita hanya butuh waktu untuk berlatih sehingga kita terbiasa dan konsisten melakukan yang namanya menabung. Nah, di balik itu semua, selain daripada menabung, artinya kita juga harus disiplin terkait pengeluaran dan juga pemasukan yang kita miliki. Nah, di dalam cerita ini, di dalam novel ini, benar-benar yang mencontohkan bahwa si pemeran utama yaitu Kaluna itu tuh benar-benar disiplin dalam pengeluaran, dalam pemasukan, dalam nabungnya, dibuktikan dengan pencatatan pengeluaran dan pemasukan, bahkan tabungannya gitu. Jadi kalau mau kita ambil untuk diri kita sendiri, artinya kita harus memiliki tuh yang namanya catatan keuangan. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu, pengeluaran kita untuk apa aja. Sudah disiplin belum kita sama pengeluaran kita? Pendapatan kita tuh berapa dalam 1 bulan? Jangan-jangan selama ini kita tuh nggak tahu pendapatan kita berapa gitu, kemudian pengeluaran kita berapa dan habis untuk apa aja. Nah, yang kedua ini terkait menjadi diri sendiri. Menarik banget. Selain daripada disiplin yang dia lakuin gitu kan, sehingga akhirnya di end of story-nya itu kebeli rumah impiannya, itu adalah dia menjadi diri sendiri. Padahal dia punya temen yang tasnya branded, bajunya branded gitu ya, kehidupannya tuh dikit-dikit ngafe gitu kan ya, dikit-dikit cari tempat untuk pokoknya yang instagramable untuk pasang story gitu. Dan sedangkan dia enggak. Bahkan ada cerita di dalam novel ini yang dia itu tuh dikomentarin terkait pakaiannya, terkait tasnya, terkait penampilannya deh, tapi dia no worry gitu. No worry dalam artian, loh, kalau saya masih bisa menggunakan tas ini, kenapa saya harus beli kalau saya masih bisa menggunakan tas ini, kenapa saya harus beli lagi gitu kan? Kalau saya masih bisa menggunakan baju ini dan masih pantas, kenapa saya harus beli lagi? Nah, kadang-kadang kita itu butuh menjadi diri sendiri tanpa harus mendengarkan kata orang lain. Dan kadang-kadang perlu banget gitu ya, kalau kita mau jadi diri sendiri, kita tuh kalau mau beli sesuatu wajib bertanya ulang, sudah butuhkah atau hanya keinginan? Nah, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya paling garis bawahi di dalam buku ini, udah bagus banget tuh, udah disiplin keuangan, kemudian sudah menjadi diri sendiri, tapi jangan sampai kita lupa sama yang ketiga ini. Apa sih? Mental kaya atau mindset kaya. Karena kadang-kadang ketika kita mencatat pengeluaran, mencatat pemasukan, mencatat tabungan, nah itu kadang-kadang bikin kita tuh ngerasa kayak sayang menggunakan uang tabungan kita atau mengeluarkan uang kita. Jadi mindset atau mental kaya itu apa sih gitu? Artinya kita itu mengeluarkan uang yang kita miliki itu dalam keadaan bahagia dan percaya bahwa akan ada keberkahan atau keberlimpahan yang datang kepada kita, sehingga uang yang keluar itu dengan bahagia, kita mengeluarkan dengan bahagia dan akan dikembalikan lagi secara secara bahagia. Cobain deh gitu, memiliki mental dan mindset kaya. Jadi kita selalu percaya bahwa yang kita keluarkan itu adalah untuk haknya, dan insya Allah kita akan mendapatkan lagi dari hal yang mungkin kita nggak akan sangka-sangka gitu. Jadi sudahlah disiplin, kemudian jadi diri sendiri, kita harus punya mental kaya dan mindset kaya supaya kita bisa lebih bijak lagi menggunakan uang kita. Di mental kaya ini bukan berarti kita
dengan secara gamblang atau enak banget ngeluarin uang ya, bukan. Tapi kita lebih memaknai ketika kita mengeluarkan uang tersebut gitu loh. Jadi dianya keluar dengan bahagia, kitanya juga bahagia gitu mengeluarkannya. Itu sih, jadi ada 3 hal yang tersirat menurut saya itu AHA yang bisa saya implementasikan juga dalam kehidupan saya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa di-sharingkan ulang ke banyak orang. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau mau nonton filmnya boleh, kalau mau baca bukunya juga boleh, tapi secara apa ya, secara experience saya setelah saya membaca buku ini dan kemudian menonton filmnya, itu lebih asik membaca bukunya atau novelnya. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.